Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai persentase. Jadi apa itu persentase? Persentase atau persen adalah bagian dari pecahan, namun penyebutnya harus bernilai 100. Jadi persen itu bagian dari pecahan, ya. Tapi penyebutnya bernilai 100. Maksudnya gimana? Coba perhatikan pecahan 2 per 5 ini. Ya, tentunya kamu sudah tahu ya, gambar ini bernilai 2 per 5 pecahannya ya. Maksudnya adalah 2 bagian dari 5 bagian keseluruhan. Ya, karena persegi panjang ini kita bagi menjadi 5 bagian. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5 bagian, lalu yang diarsir hanya 2. Jadi yang warna hijau ini adalah arsirannya ya. 2 bagian dari 5 bagian keseluruhan. Nah, bagaimana kita ubah pecahan 2 per 5 menjadi persen atau bentuk persennya? Ya, caranya begini. Perhatikan kalimat di atas ini. Persen adalah bagian dari pecahan, namun penyebutnya harus bernilai 100. Jadi, yang 5 ini, atau penyebut 5 ini kita ubah menjadi 100. Artinya, gambar ini yang awalnya kita bagi 5 bagian, kini kita harus bagi menjadi 100 bagian. Jadi kamu bagi-bagi kecil-kecil sama ukuran ya, menjadi 100 bagian. Nah, saya sudah siapkan gambarnya seperti ini. Jadi ini gambar yang sama, hanya saja ini kan dibagi 5 bagian. Kalau yang ini saya bagi menjadi 100 bagian. Nah, perhatikan. Warnanya yang diarsir tetap sama ya. Lihat area yang diarsir besarnya itu tetap sama. Hanya saja bagiannya berbeda. Ini adalah 2 bagian yang diarsir dari 5 bagian. Nah, sedangkan di sini yang awalnya 2 bagian, kini menjadi 40 bagian dari 100 bagian keseluruhan. Jadi persen itu penyebutnya bernilai 100 atau persen itu per 100. Nah, di sini sudah 40 per 100. Nah, bisa kita nyatakan dalam bentuk persen. Menjadi seperti ini, 40%. Jadi bagian yang diarsir warna hijau, nilainya adalah 40%. Begitu. Pecahannya adalah 2 per 5, itu senilai dengan 40 per 100. Ya, 40 100 ini sudah bisa kita nyatakan ke dalam persen, yaitu 40%. Karena syarat mengubah bilangan pecahan menjadi persen itu harus penyebutnya 100. Nah, bagaimana kalau misalkan seluruh bagian ini, yang kecil-kecil ini, yang 100 bagian ini saya warnakan hijau semua? Jadi saya lanjutkan dari sini sampai sini warna hijau semua. Ya, saya blok semuanya hijau. Maka nilai pecahannya akan berubah. 100 dari 100. Jadi 100 bagian yang berwarna hijau ya, yang diarsir dari 100 bagian keseluruhannya. 100 per 100 ini bisa dinyatakan dalam persen. Jadinya 100%. Begitu. Jadi inilah nilai 100%. Jadi area yang warna hijau ini ya, yang diarsir semuanya, ini menyatakan nilai 100%. Sedangkan yang atas ini ya, yang ini areanya diarsir sebanyak 40%. Ya, kalau kita nyatakan dalam persen. Begitu. Bisa dipahami anak-anak? Apa itu persen? Persen adalah per 100 atau penyebutnya harus bernilai 100. Lalu bagaimana cara kita menghitung pecahan 2 per 5 ini menjadi 40 per 100 tapi tidak menggunakan gambar? Kan kalau gambar dulu 100 bagian kan kelamaan begitu Pak. Bagaimana gitu? Bisa nggak kalau kita nggak usah menggunakan gambar? Bisa. Kita menggunakan konsep pecahan senilai. Kenapa kita harus menggunakan konsep pecahan senilai? Lihat, bagian yang kamu bagi di sini, ya ini dibagi 5 bagian, ini dibagi 100 bagian, ya mungkin berbeda. Tapi area yang diarsir itu sama. Ini nilainya ya, sama nilainya. Kita bisa menggunakan konsep pecahan senilai. Oke, gimana caranya? Nah, perhatikan di sini. 2 per 5 itu senilai dengan 40 per 100. Kenapa? Lihat ini, areanya sama yang diarsir. Warna hijaunya. Proporsinya sama. Nah, bagaimana caranya? Secara matematis. 2 per 5, ingat persen itu kan per 100. Jadi 5 ini harus kita ubah ke 100 gitu ya. Atau yang awalnya dibagi 5, kini menjadi dibagi 100. Dengan cara gimana? Kita kali aja. Jadi 5 dikali berapa? Hasilnya 100. 5 dikali 20, hasilnya 100. Ini 5 menjadi 100 itu dikali 20. Lalu 2 ini dikali 20 juga. Jadi kalau menyebutnya dikali 20, maka pembilangnya juga harus dikali 20. Jadilah 40 per 100. Jadi 2 per 5 kalau dinyatakan ke dalam persen, hasilnya adalah 40%.
Jadi pecahan 2/5 dalam persen dinyatakan sebesar 40%. Oke, kita langsung ke contoh soalnya aja. Samuel memiliki uang Rp30.000, kemudian ia gunakan Rp7.000 untuk membeli coklat. Berapa persentase uang yang Samuel gunakan untuk membeli coklat? Ingat, kita menggunakan konsep tadi pecahan senilai ya. Jadi kita ubah aja soal ini menjadi pecahan, begitu ya. Jadi 7.000 ini adalah uang yang digunakan ya. Dari keseluruhan uang berapa? Ya, 30.000. Jadi uang yang digunakan per uang mula-mula, uang keseluruhannya, gitu ya. Awalnya, utuhnya, begitu, sebelum dibagi-bagi, begitu ya. Ya, jadi 7.000 per 30.000. Nah, sekarang kita mau ubah ke persen kan? Ingat tadi persen itu per 100. Nah, jadi penyebutnya per 100. Nah, 30.000 menjadi 100 itu dibagi berapa? Nggak mungkin dikali kan, karena lebih kecil, dia reduksi, gitu ya. 30.000 dibagi 300 sama dengan 100. Tahu dari mana? Perhatikan. 30.000 itu dari 300 dikali 100, betul nggak? Kita bisa faktorkan seperti ini. 300 dikali 100, 30.000. Dibagi 300. Jadi 300 dibagi 300, 1. 1 dikali 100, 100 hasilnya. Jadi 30.000 dibagi 300 hasilnya 100. Kalau misalkan penyebutnya dibagi 300, maka pembilangnya juga harus dibagi 300. Nah, 7.000 dibagi 300. Ya, 7.000 dibagi 300. Nah, kalau kamu kesulitan, saya bisa faktorkan aja ya. Jadi 70 dikali 100 itu kan 7.000. Lalu 3 dikali 100 ya 300. Gitu. Nah, lihat. Dicoret. Ya, 100 bagi 100 ini saya coret. Jadi coret itu artinya dibagi. Begitu ya. Nah, hasilnya nggak 0, 1. Jadi 100 dibagi 1, 100 itu 1. 1 dikali 70 ya 70. 3 dikali 1 ya 3. Begitu ya. Oke, jadi 70 per 3. Nah, gimana cara kita membagi 70 per 3? Bisa kamu menggunakan pembagian panjang atau pendek, begitu ya. Nah, di sini saya tidak menggunakan keduanya. Saya hanya pecah-pecah saja ya, menjadi pecahan yang lebih sederhana. Jadi 69 per 3, ya, 69 dibagi 3 itu 23, lalu ditambah 1 per 3. Lihat, 69 ditambah 1, 70. Ya, jadi hanya merubah bentuk saja, tidak merubah nilai. 69 dibagi 3 itu 23. 1 per 3 kalau kamu bagi pakai pembagian panjang itu adalah 0,3. Jadi 23 ditambah 0,3 hasilnya adalah 23,3333. Ini nggak bisa bulatkan ke 4 karena syaratnya bulatkan ke 4 di sini 3 menjadi 4 itu harus 5 ya. Minimal 5 baru bisa dibulatkan ke depan. Ini hanya 3 jadi nggak bisa dibulatkan. Lalu kita bisa tulis aja seperti ini. Jadi 7.000 dari 30.000 ya, kalau kita ubah ke persen atau per 100 itu 23,3 per 100. Atau dinyatakan dalam persen 23,3%. Jadi 23,3% uang Samuel digunakan untuk membeli coklat. Itu dia kesimpulannya ya. Jadi 7.000 ini kalau kita ubah ke dalam persen gitu ya, itu nilainya adalah 23,3% dari keseluruhan. Terima kasih sudah menyimak video saya.